berpartisipasi dalam tempat pertemuan pertukaran komersial dan keuangan. Tiba-tiba, seorang pria bermarga jenderal bergegas keluar. Dan dia meraih tanganku. Berteriaklah padaku di depan umum, "Kalian bertiga. Jauhi pacarku." Mata seluruh penonton seperti pedang tajam. Tembak aku serempak. Menantikan untuk melihat pendekatan baru saya sebagai presiden. Membodohi diri sendiri. Tapi mereka tidak tahu. Semuanya di bawah kendaliku. Saya melambai ke satpam. Gerak mereka keluar dari jalan. Respon tenang, "Maaf. Aku tidak mengenalmu. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan selingkuh." Semakin banyak orang di sekitar. Hal ini membuat Wang Teng sadar. Saya mungkin terlalu impulsif sekarang. Dalam sekejap mata, dia memasang ekspresi keluhan, "Pria ini. Tolong berhenti mengganggu pacarku. Aku benar-benar jatuh cinta padanya." Hadir. Tapi mereka semua adalah orang-orang yang telah bekerja di mall selama bertahun-tahun. Lingkungan mengobrol tentang penampilan Wang Teng. Mau tak mau menunjukkan ekspresi darah. "Saya tidak terlihat baik, Anda harus menjelaskannya. Aku bahkan tidak mengenalmu. Aku bahkan tidak tahu siapa wanita yang kamu bicarakan." Segera setelah saya datang, saya menggunakan nama Xiao San untuk memaksa orang meminta maaf. Kancingkan topi tanpa pandang bulu. Dan itu ilegal. Wang Teng menyematkan momen yang tepat. Jumlah yang tepat dari air mata yang tidak mau. "Aku melihatmu makan di restoran pasangan dengan mataku sendiri. Perilaku intim. Anda meletakkan lengan Anda di pinggangnya. Ini bukan curang." "Apa itu?" bisikan orang-orang di aula. Tampaknya Wang Tengyue memiliki kepercayaan diri. Aku mencibir dan berbicara untuk waktu yang lama. "Tanpa menyebut nama pacarmu. Karena Anda bersikeras bahwa saya curang. Mengapa Anda tidak meneleponnya dan menghadapinya secara langsung?" Wajah Wang Tun membeku seketika. Rupanya dia tidak ingin memanggil pacarnya saat ini. Jadi saya ragu-ragu dan tidak bergerak. Saya kehilangan kesabaran. "Saya memberi Anda dua pilihan atau memanggilnya untuk menghadapi. Atau saya menelepon polisi dan menuntut Anda atas fitnah." Pengacara konsorsium jalan. "Saya sudah lama tidak mengambil kasus kecil ini." Cara konsorsium. Ekspresi Wang Tun rumit, dan aku mengangkat alisku. "Kamu pikir aku selingkuh? Aku bahkan tidak tahu siapa aku." Menghadapi tatapan ketakutan Wang Teng, saya memperkenalkan diri saya kata demi kata. "Saya adalah presiden konsorsium Cara." Wang Teng tiba-tiba merasa kakinya menjadi lemah. Ini hampir tak tertahankan. Dia pikir aku hanya anak kaya biasa. Jika Anda membuat masalah besar, milisi kulit putih juga bisa melindunginya. Memikirkan bahwa aku sekarang adalah CEO dari Wise Consortium. Dia tetap memukuli semangatnya, dia sudah menyinggung jalannya. Ambil saja kesempatan. Ning Bin sangat mencintainya. Tentu jangan salahkan dia. Wang Teng mendongak. Wajah sombong. "Jadi bagaimana jika Anda CEO? Kamu seperti ini. Ini semua tentang memaksa seseorang yang tidak menyukaimu untuk bertunangan denganmu. Ini salahmu. Kamu adalah orang jahat." Aku benar. Dalam spekulasi semua orang. Jawabannya semakin jelas. Anda berbicara tentang Bai Ningbin. Dalam suara pertanyaan orang banyak. Wang Teng menundukkan kepalanya. Itu nama default. Aku sedikit menyipitkan mata ke arah Wang Tengbai. Anda pikir saya memaksanya untuk bertunangan? Mari kita tidak berbicara tentang apakah Anda memaksanya atau tidak. Anda tahu dia memiliki tunangan dan Anda masih mempermainkannya. Dan menuduhku selingkuh. Itu membuka mata. Wang Teng mendongak. Mereka yang tidak dicintai tanpa rasa bersalah adalah orang jahat. Di hadapan ketiga keajaiban ini, saya tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata lagi. Kakak iparku adalah orang banyak. Naikkan volumenya sedikit. Siapa yang memiliki informasi kontak Bai Ningbing? Tolong panggil dia. Segera. Orang yang memiliki perbuatan baik memanggil Bai Ningbing. Dan nyalakan speakerphone. Mengapa Ningbin tidak datang ke pertemuan pertukaran hari ini? Wang Teng menjadi semakin gugup saat mendengar suara Bai Ningbin.
Di ujung telepon yang lain. Suara Bai Ningbin sedikit pelan. Aku kedinginan akhir-akhir ini. Tidak enak badan. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Inilah seorang pria yang secara terbuka menuduh Tuan Fang selingkuh. Dia juga mengatakan bahwa Fang selalu memaksamu untuk bertunangan dengannya. Mintalah kesuksesan total. Itu tenang. Semua orang menunggu tanggapan Bai Ningbin. Setelah hening beberapa saat, suaranya terdengar melalui telepon dan saya akan segera ke sana. Saat itu, Wang Teng sepertinya merasakan hawa dingin datang. Aku tiba-tiba panik. Aku melihat ke bawah. Sudut mulutnya melengkung membentuk busur yang tak terlihat. Berpura-pura sedih. Ambil gelas anggur di sebelah Anda dan minumlah. Shen Youchu di sudut. Tangkap ekspresi saya saat ini dengan tajam. Sudut mulut terangkat sedikit, yang cukup menarik. Susue di sebelahnya tampak bingung. Apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Hanya rubah kecil. Milisi kulit putih bergegas ke tempat kejadian. Saya melihat Wang Teng duduk di kursi. Munculnya baba yang teraniaya. Ada sekelebat kepanikan di matanya. Segera dia ditemukan berdiri di ambang pintu. Para penonton kembali. Wang Teng melihat Bai Ningbin. Pelankan suaramu. Beku dengan sedikit tuduhan. Saat ini, Bai Ningbin tidak bisa merawatnya. Mencoba meraih tanganku. Tapi itu berhenti di bawah mataku yang acuh tak acuh. Wajah Bai Ningbin menunjukkan rasa malu. Ah Yuan. Mari kita bicara di tempat lain. Mengapa mengubah tempat dengan senyum menghina saya? Pria ini secara terbuka mengakui bahwa saya tidak bisa menipu. Wajah cara kata-kata sayang tersebar. Kau masih menginginkanmu sebagai tunanganku? Anda bisa melihat saya menurunkan berat badan. Bai Ningbin masih ingin membela diri. Tapi menelan kata-kata itu kembali. Wang Teng tiba-tiba menangis dan mengeluh tentang Tuan Fang. Ningbin dan aku benar-benar jatuh cinta. Tolong penuhi kami. Saat dia berbicara, dia berlutut di tempat. Aku melihat lelucon ini dalam diam. Tapi Bai Ningbin tidak bisa menahannya dulu, tutup mulut. Wang Teng. Saya belum pernah melihat Bai Ningbin begitu galak. Tertegun di tempatnya untuk beberapa saat terdiam. Bai Ningbin menoleh padaku. Senyum menjilat di wajahnya. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Aku belum selesai. Aku menyela dia langsung Bai Ningbin. Tidak sulit untuk mengetahuinya. Jangan anggap aku bodoh. Dia tidak bisa berkata-kata sejenak dan aku menatapnya. Dia tiba-tiba berdiri. Dia mengangkat tangannya dan memberinya tamparan yang tajam dan keras. Dia tidak hanya tidak memiliki keluhan. Dia masih di pipi yang lain. Tamparan lagi. Ayuan dengan suara menangis. Maaf, aku salah. Saya terobsesi. Anda dapat menghukum saya sesuka Anda. Aku kembali menarik tanganku dengan raut wajah jijik, bukan? Sayang sekali saya tidak bisa melakukan sepatah kata pun. Jika Anda tidak mengungkapkan. Tuan Wang ini. Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa saya curang? Saya tidak ingin membuang waktu lagi. Dan saya mengundang Anda untuk menjadi saksi. Bai Ningbin, kontrak pernikahan kami bisa dibatalkan. Yanba, aku berbalik untuk pergi. Tapi diblokir olehnya. Ah Yuan, aku tidak bermaksud melakukan kesalahan. Cintaku padamu tidak pernah berubah. Aku akan segera memutuskan semua kontak dengannya. Taman, tolong maafkan aku kali ini. Saya sangat mencintai kamu. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Di mataku, kamu sangat tidak tahu malu. Andalkan saya untuk mendapatkan begitu banyak manfaat dari jalan. Beraninya kau membalas dendam dan menyiramku dengan air kotor? Visi pola apa yang Anda miliki? Setiap kali saya mendapatkan manfaat dari sini. Masih harus menjaga harga diri konyol Anda. Kata-kata ini seperti membanting wajah Bai Ningbin. Injak tanah dan gosok. Dia sudah marah. Saya katakan begitu sekarang. Sedikit di luar kendali. Apa yang kamu banggakan? Apakah Anda tidak salah sama sekali? Jika bukan karena postur tubuhmu yang selalu menyendiri. Saya akan melakukan ini.
Aku tunanganmu. Itu bukan hewan peliharaanmu. Goda jika kamu mau. Buang saja. Saya tidak mengatakan apa-apa. Ambil segelas anggur. Percikan langsung ke wajah Bai Ningbing. Aku bangun sekarang. Bai Ningbing berangsur tenang. Ingat apa yang baru saja kamu katakan. Penuh penyesalan. Dia meraih pergelangan tanganku lagi. Ah Yuan. Maafkan saya. Aku baru saja kesal. Itu bukan kata-kataku yang sebenarnya. Saya tidak berpikir Anda mengerti apa yang saya maksud sama sekali. Lalu aku akan menjelaskannya. Karena kamu tidak senang bertunangan denganku. Kemudian pertunangan dibatalkan. Membebaskanmu. Dan Tuan Wang ini. Saya dapat melihat bahwa Anda benar-benar menyukainya. Kalau tidak, saya tidak lebih suka membawa omelan. Namanya juga harus bersamanya. Lalu aku akan memenuhimu. Apakah Anda pikir itu menguntungkan dengan cara menyakiti harga dirimu? Oke, mulai hari ini. Cara untuk sepenuhnya memutuskan semua kerjasama dengan urusan kulit putih Anda. Dan sebaiknya Anda tidak muncul di depan saya lagi di masa depan. Saya pikir Anda kotor. Lihat sikap saya begitu bertekad. Bai Lingbing tahu dalam hatinya bahwa aku marah. Tidak ada gunanya meminta maaf saat ini. Di bawah mataku yang dingin. Dia perlahan melepaskan genggaman tangannya padaku. Aku bergegas keluar dari ballroom. Dia berdiri di tengah kerumunan. Yang bisa saya pikirkan hanyalah bagaimana mendapatkannya kembali. Jalan pohon besar ini. Dia sama sekali tidak mungkin menyerah dengan mudah. Pikirkan tentang pelaku di balik semua ini hari ini. Biarkan dirimu kehilangan muka. Tersinggung jalan. Dia berbalik dengan tiba-tiba. Dia mengangkat tangannya dan menampar Wang Teng. Dan aku pulang. Saya istirahat di bak mandi. Tiba-tiba telepon berdering. Ini dari teman baikku Xiaoyan. Halo? Ada kecenderungan di ujung telepon Ayuan. Dengarkan nada bicaramu. Sudah beres. Akhirnya menyingkirkan sampah Bai Ningbing. Aku tersenyum lirih. Katanya dia pikir dia bisa menyembunyikannya dari dunia. Tapi aku tidak tahu aku punya rencana. Beberapa tahun ini. Kerjasama antara Metode dan Bai sudah sangat stabil. Aku sudah menahan. Setelah memastikan bahwa kepentingan Metode tidak terganggu. Saatnya beraksi. Aku sengaja mengatur. Biarkan Wang Teng menabrak fotoku dan Bai Ningbing. Dan menuntunnya melewatinya sampai dia kehilangannya. Hanya tidak berharap. Wang Teng akan menyodok hal-hal pada kesempatan itu. Bagaimana dia bisa menyembunyikan itu dariku? Dia hanya ingin membuat keributan tentang hal itu dengan sengaja. Ambil kesempatan untuk memanggil polisi, Bai Ningbing. Big Tre tersenyum dan berhenti sejenak di ujung telepon. Untungnya, Anda melihat warna aslinya sebelum menikah. Keluar tepat waktu. Tapi dengan temperamen Bai Ningbing. Ini tidak akan mudah. Setelah menutup telepon, saya mulai menggesek ponsel saya. Cari tahu apa yang terjadi tadi malam. Telah tersebar di berbagai kelompok. Bai Ningbing benar-benar tidak punya otak. Baru saja tersesat, pendukung besar. Seseorang meratapi. Layak. Tunangan yang sangat baik seperti tuan muda tertua tidak menghargainya. Andai saja aku berada di sisinya setiap hari. Caranya adalah mengakhiri kerjasama dengan Bai Ji. Keluarga saya berkolaborasi dengan Bai Si. Sepertinya saya harus membuat rencana lain dengan cepat. Ayah Bai Ningbing awalnya berkumpul di rumah teman. Hanya untuk disela oleh satu panggilan perusahaan demi satu. Ini semua tentang mengakhiri kerjasama. Dia mengetahuinya dari teman-temannya. Dia sangat marah. Dan bergegas pulang. Bai Ningbing teringat setelah menerima telepon dari ayahnya. Begitu masuk rumah, kulihat kedua orang tuaku sedang duduk di ruang tamu. Dia belum sempat berbicara. Ayah mengangkat tangannya dan menampar. Kau tahu berapa banyak mitra yang menelepon malam ini untuk membatalkan kontrak? Setidaknya miliaran hilang. Ikan harimau putih marah. Tamparan lagi. Ibu kulit putih tertekan untuk membujuk. Ning Ding baru saja membuat kesalahan kecil.
Apakah hal semacam ini langka dalam keluarga kaya? Kenapa kau memukulnya? Ibu kulit putih awalnya adalah putri seorang pejabat tinggi. Menikah dengan harimau putih. Kemudian pejabat tinggi itu jatuh. Dia hanya bisa hidup di gedung putih. Untungnya, putri saya dan keluarga Fang telah membuat janji. Kalau tidak, anak-anak lain pasti sudah lama ingin menggantinya. Karena itu, dia tidak pernah berani membangkang di depan suaminya. Bai Fu melotot marah. Anda memanjakannya. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, jangan berhubungan di luar. Terhubung dan tidak tahu itu bersembunyi. Ini sebenarnya di depan Fang Yuan. Fang Yuan telah memutuskan untuk memutuskan pertunangan. Hanya dalam beberapa jam, materi putih kehilangan perbedaannya. Beberapa miliar. Ibu kulit putih mudah mencintai putrinya. Saya tidak menyadari itu sangat serius. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Tanya aku siapa yang aku tanyakan. Lihatlah apa yang telah dilakukan putri Anda yang berharga. Anda berani membesarkan seorang pria di luar sebelum Anda menikah. Orang kaya kulit putih lebih sadar diri daripada milisi kulit putih. Dia juga setelah jatuhnya seorang pejabat tinggi. Berani keluar dan bermain-main. Para prajurit kerah putih datang untuk melawan hutan belantara dan tidak melawan. Tundukkan kepalamu dan katakan aku akan membuat Ah Yuan memaafkanku. Maafkan Anda? Menurut Anda siapa Fang Yuan? Anda harus berhati-hati dengan saya di depannya. Kamu pikir kamu siapa? Wanita seperti apa yang tidak bisa dia temukan dan masih menginginkanmu? Memeriksa gedung. Shen Youchu sibuk menangani urusan perusahaan. Susue langsung mendorong pintu dan masuk. Shen Youchu, yang sedang bekerja, menatapnya. Bukankah kamu bilang kamu ingin menjemput Feng Yan untukku? Ya, tapi bukankah kamu menolak sebelumnya? Terlalu merepotkan untuk mengatakannya. Kenapa kau tiba-tiba membahas ini lagi? Jari-jari Shen Youchu berdetak berirama di atas meja. Saya pikir masih perlu untuk mengambil burung layang-layang angin. Saya baru saja kembali ke Cina. Akan menyenangkan bertemu orang-orang. Tatapan bermakna melintas di mata matematika. Jadi siapa yang ingin Anda temui? Jari-jari Shen Youchu berhenti di udara. Seperti konsorsium jalan. Perusahaan dengan kekuatan yang sama dengan inspeksi. Konsorsium cara pendengaran matematika 1. Secara alami, saya ingat lelucon tadi malam. Ada sedikit humor dalam kata-katanya. Apakah Anda ingin bekerja sama dengan metode di masa depan? Atau apakah Anda hanya tertarik pada orang ini? Shen Youchu tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Setelah hening beberapa saat, ada ketukan di luar pintu kantor. Gu Qingqing datang dengan 2 cangkir kopi yang mengepul. Susue mengambil kopi dan menciumnya. Pecahkan keheningan. Saya akan mengatur burung layang-layang jalanan ini. Lalu dia berkata sedikit ragu-ragu bahwa, ayo mainkan drama bengkok besok malam. Shen Youchu tidak pernah menyukai acara yang hidup. Drama bengkok adalah usaha patungan antara 3 saudara perempuan. Namun, di mata dunia luar, Jadi Sue adalah orang yang bertanggung jawab atas Ming Mian. Shen Youchu mengangguk ringan. Tidak keberatan. Susue mengangkat alisnya. Saya hanya setengah bercanda tentang orang-orang seperti Fang Yuan. Allah mengundang saya secara pribadi. Apakah itu tanpa tulus? Kemudian dia segera mengangkat telepon. Saya tidak menunggu Chef Shen Youchu bereaksi. Baru saja menelepon. Saya melihat naskah di tangan saya. Dering telepon tiba-tiba mengganggu alur pemikiranku. Susue, kami biasanya tidak banyak berkomunikasi. Kenapa dia meneleponku? Aku bingung. Saya masih mengangkat telepon. Susue berkata sambil tersenyum. Lama tidak bertemu. Kenapa Susue tiba-tiba ingat untuk menghubungiku? Apakah Anda mencoba mencari tahu apa yang terjadi tadi malam? Tidak terlalu. Tidak, sebenarnya. Selalu seperti ini. Aku akan mengadakan pesta resepsi besok malam. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk datang dan berkumpul. Aku semakin bingung di perjamuan resepsi. Orang asing umumnya tidak diundang ke acara ini. Mengapa Anda berpikir untuk mengundang saya? Diam di ujung telepon.
Shen Youchu menahan nafasnya tanpa sadar. Suyuki sudah bicara, aku pasti punya waktu. Tapi untuk siapa perjamuan maple jalanan ini? Ceritakan padaku tentang itu. Saya akan memastikan untuk membuat cadangan hadiah yang tepat. Susue melirik Shen Youchu. Lihat dia mengangguk. Dia mengatakan bahwa dia adalah adikku yang baik Shen Youchu. Baru saja kembali dari luar negeri. Saya mengerti segera setelah saya mendengarnya. Ada rumor baru-baru ini. Mengatakan bahwa pewaris keluarga Shen telah kembali ke Cina. Saya tidak menyangka akan menerima undangan ke pesta ini. Tapi semua orang berada di lingkaran yang sama. Cukup adil. Mengerti. Saya akan berada di sana tepat waktu. Dengarkan aku mengatakan itu. Shen Youchu tanpa sadar menunjukkan senyum di wajahnya. Itu kesepakatan. Besok malam jam 7 malam. Saya suka Zijian. Setelah telepon ditutup, Susue melihat ekspresi tenang Shen Youchu. Aku hanya bisa mengeluh dalam hatiku. Begitu mereka memutuskan pertunangan, Anda menjadi khawatir. Pada saat yang sama, es putih goreng. Dia bergegas ke tempat Wang Teng dengan tergesa-gesa. Wajahnya dingin. Melototi Wang Teng. Metode ini benar-benar memutuskan kerjasama dengan perusahaan kami. Sekarang kamu puas. Saya khawatir saya tidak akan bisa mempertahankan posisi saya sebagai presiden. Apa kau bahagia? Melihat wajah Wang Teng panik. Dia berteriak dengan marah bahwa aku tidak jahat padamu. Saya akan memberikan apa yang Anda inginkan. Mengapa Anda harus memprovokasi Fang Yuan? Apakah Anda harus menghancurkan saya untuk bersedia? Segera setelah Anda selesai berbicara. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Membantingnya dengan keras ke wajah Wang Teng. Milisi, aku salah. Aku benar-benar tidak bermaksud. Wang Teng menemaninya dengan suara rendah. Tetapi milisi kulit putih saat ini tidak bisa mendengarkan sama sekali. Aku hanya peduli melampiaskan amarah di hatiku. Wang Teng tidak berani melawan. Bagaimanapun, saya harus mengandalkan milisi kulit putih di masa depan. Siapa sangka? Setelah jam 4 sore, kudengar milisi putih ditangkap. Sepertinya dia benar-benar di luar kendali. Sepertinya Bai Fuji akan menyerah padanya. Apa Tuan Fang ingin kita menyapa? Jangan biarkan dia keluar dengan jaminan. Ketika asisten melaporkan kepada saya punya ide di pikiran saya. Hubungi beberapa media untuk mengungkap ini. Juga mengungkapkan identitas Bai Ningbing kepada mereka. Dapatkan panasnya. Dengan meningkatnya popularitas internet. Catatan resmi tentang cara konsorsium akhirnya terjadi. Kontennya langsung. Tuan Fang Yuan, Presiden Konsorsium Metode, telah memutuskan pertunangannya dengan Bai Ningbing, Presiden Konsorsium Bai. Kedua pihak tidak lagi terkait. Dan inilah videonya. Hanya beberapa menit setelah pesan ini terkirim, saham White Group mulai turun tajam. 7 PM. Di kotak YG. Semua orang yang datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan maple ada di sini. Shen Youchu bersandar di sofa. Kaki ramping tumpang tindih dengan elegan. Memegang gelas anggur dan mengocoknya dengan lembut. Pertemuan pertukaran hari itu terus bermunculan di pikiranku. Biarkan aku mendominasi untuk memecahkan adegan yang merepotkan. 7 PM. Saya berada di sana tepat waktu. Berjalan ke dalam kotak dan menemukan bahwa semua orang telah tiba. Saya pikir saya punya waktu yang salah. Maafkan aku. Ruang bicara terlambat. Mata semua orang tertuju padaku. Aku masuk perlahan dan tenang. Lihatlah ke sekeliling kotak selama seminggu. Kebanyakan dari mereka adalah teman dunia nyata. Hanya satu wajah asing. Mataku secara alami tertuju padanya. Dari saat kau melihatku, Shen Youchu tidak pernah mengalihkan pandangannya dariku. Dia mengenakan setelan bisnis putih. Mata itu seperti obsidian yang dalam. Ebony dan misterius. Ada kilatan kejutan di mataku. Tapi itu dengan cepat ditutup-tutupi. Saat ini, Susue adalah orang pertama yang bangun dan datang. Lagi pula, dia mengundangku ke sini. Apa yang dikatakan Tuan Fang? Janji kami adalah jam 7.
Kami baru saja datang lebih awal. Aku tersenyum. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Sebagai penyelenggara perjamuan resepsi, Susue beruang alami. Adalah tugas Anda untuk memperkenalkan saya kepada orang banyak. Pihak lain harus saling mengenal. Saya belum pernah bertemu satu sama lain pada kurang lebih berbagai kesempatan sebelumnya. Saat dia berbicara, dia membawaku ke Shen Liuchu. Ini adalah Shen Youchu, protagonis dari perjamuan resepsi malam ini. Wen Yan duduk di samping. Sepertinya aku tidak menyangka itu aku. Lihatlah matematika. Setelah melihat tatapan afirmatif di matanya, aku langsung mengerti. Karena ini aku. Sepertinya tidak ada yang aneh dengan itu. Di bawah tatapanku yang samar-samar, Shen Youchu meletakkan kaki Jiao Die. Berdiri dengan anggun. Ambil inisiatif untuk menjangkau. Tuan Fang sudah lama mengagumi nama itu. Dan aku menatapnya. Dia sedikit lebih pendek dariku. Aku meraih tangannya dan menanggapinya dengan menyapa Nona Shen. Momen jabat tangan. Saya merasa tangannya halus dan halus. Detak jantung tidak terkejut, deretan terungkap. Segera kami masing-masing menarik tangan kami. Shen Youchu memasukkan tangannya kembali ke sakunya. Dua jari tanpa sadar menggosok beberapa kali. Sepertinya enggan untuk melepaskannya. Saya menyerahkan Shen Youchu hadiah yang disiapkan sebelumnya. Depan. Nona Shen, selamat datang kembali di Cina. Aku tidak tahu apa yang kamu suka saat kita bertemu untuk pertama kalinya. Memilih hadiah acak. Saya harap Anda tidak menyukainya. Aku akan melewati kotak hadiah. Shen Youchu mengambil kotak hadiah itu. Jelas ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Bagaimanapun, saya menerima hadiah pada pertemuan resmi pertama. Siapapun akan senang. Mengapa Anda tidak membukanya dan melihatnya? Aku tidak yakin. Bisakah hadiah ini cocok dengan hatinya? Di mata semua orang. Shen Youchu perlahan membuka kotak hadiah itu. Di dalamnya ada pena hitam. Bahkan jika lampu kotak tidak terang, pena masih bersinar terang. Berlian halus dipasang di tutupnya. Berkilauan dengan kilau menawan. Semua orang di sini telah melihat dunia. Sekilas, Anda dapat melihat bahwa pena ini sangat berharga. Shen Youchu menutup kotak hadiah. Sudut mulut sedikit naik. Saya menyukainya dengan sangat lembut. Terima kasih, Tuan Fang. Aku lalai. Tidak menyiapkan hadiah pertemuan sebelumnya. Jika ada kesempatan di masa depan, saya tidak akan pergi. Dengarkan dia. Nomor yang berdiri di belakangku. Aku hanya bisa memutar mataku. Pembayar tersembunyi. Anda tidak mengenal sebagian besar orang di dalam kotak ini. Ada juga banyak orang yang membawa hadiah pertemuan. Mengapa Anda hanya ingin mengembalikan hadiah itu kepada Fang Yuan? Saya terlambat dan tidak tahu situasinya. Tanggapi saja dengan murah hati, oke? Kalau begitu, aku akan menunggu hadiah kembalinya Nona Shen. Dan tidak ada seorang pun di dalam kotak. Setelah percakapan kita. Itu pasti karena status kita. Kedua, kami berdua, terlepas dari penampilan atau temperamen kami. Luar biasa. Berdiri bersama sungguh indah. Mengapa kita tidak menambahkan gelembung hijau? Lebih mudah untuk menghubungi nanti. Shen Youchu berkata sambil mengeluarkan ponselnya. Sambil tersenyum, dia memberiku kode QR-nya. Saya sedikit terkejut. Itu hanya kesopanan. Saya tidak berharap dia begitu terus terang. Tapi aku juga tidak bekerja. Segera keluarkan ponsel Anda dan pindai kodenya dan klik Add Friend. Shen Xiao dengan cepat menerima permintaan pertemanan itu. Dia dengan cepat melirik avatarku. Itu aku dalam gaun hitam. Foto-foto mawar halus penuh dengan pemborosan dan pengekangan. Menawan. Melihat Shen Xiao seperti ini. Semua orang di ruangan itu berbeda. Ini sebelum aku masuk. Shen Xiao yang acuh tak acuh itu. Sama seperti dua orang. Melihat situasinya, Susue bergegas keluar untuk memuluskan semuanya. Aku takut aku akan membiarkan Shen Youchu berbicara denganku lagi. Bisa bicara sepanjang malam. Hei, jangan hanya berdiri. Tuan Fang, datang dan duduklah.
Saya homeopati. Dan saya duduk di kursi yang telah mereka sediakan untuk saya. Posisi ini kebetulan berada di sebelah Shen Youchu. Baru saja duduk. Aku bisa mencium sesuatu yang datang darinya. Aroma cedar. Dingin dan murni. Sangat cocok dengan kesan pertama Shen Youchu. Itu bagus. Shen Youchu menuangkan segelas anggur merah untukku secara langsung. Letakkan dengan lembut di depanku. Aku mengambilnya. Saya tidak berpikir ada yang salah dengan marah. Susue dan Wen Yan yang bisa duduk di sebelah. Tapi tak berdaya. Saya berpikir dalam hati bahwa saya baru saja bertemu dan hanya itu. Jika kita benar-benar bersama di masa depan, maka jangan menyiksa satu anjing pun sampai mati. Baru kemudian semua orang secara bertahap kembali sadar. Suasana hidup di dalam kotak telah kembali berlanjut. Dari waktu ke waktu, akan ada tatapan yang tersembunyi sendiri. Diam-diam mendarat di atasku dan Shen Youchu. Tapi kita sudah terbiasa diawasi. Tacit pemahaman pada mata itu dengan segala macam bau aneh. Menutup mata. Apakah Anda ingin sesuatu untuk dimakan? Shen Youchu. Berpikir saya mungkin belum makan malam saat ini. Aku melirik camilan di atas meja. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Saya tidak pernah makan banyak di malam hari. Ini cukup. Dia tersenyum dan berkata untuk makan apapun yang kamu mau. Jangan malu. Rupanya dia khawatir tiba-tiba memanggilku untuk berpartisipasi. Pesta resepsi ini agak asing bagiku. Itu membuatku merasa tidak nyaman. Aku tertawa sendiri. Kalau saja dia tahu kekhawatirannya. Kurasa aku hanya berpikir dia terlalu banyak berpikir. Berjuang di mal begitu lama. Menjadi nyaman dalam situasi asing adalah keterampilan dasar. Belum lagi orang-orang di dalam kota ini yang benar-benar tidak mengenal saya dengan baik. Tuhan memberkati Chu sendirian. Salju pixel dan kata-kata lembut. Saya memiliki lebih atau kurang kontak dengan mereka. Namun, saya masih dengan senang hati menerima kebaikannya. Di sebelah Susue dan Wen Yan. Meskipun saya tidak bisa mendengar secara spesifik percakapan kami. Tapi melalui bentuk dan gerakan mulut Shen Youchu, Anda bisa menebak secara kasar. Keduanya saling memandang. Tersembunyi di hati. Kapan kamu pernah melihat larva Shen yang begitu lembut? Aku bahkan takut ibunya. Yang Xin, istri ketua Shen. Saya tidak pernah menikmati perlakuan perhatian seperti itu darinya, bukan? Kau bilang dia tak pernah tertarik pada pria? Matematika tidak bisa tidak mengecilkan suaranya. Berbisik pada Wen Yan. Wen Yan memutar matanya sambil berpikir. Saya hanya bisa melihat bagian belakang kepala Shen Youchu. Orang-orang mengobrol dengan saya. Mungkin kita sudah berpikir semua salah. Susue tampak bingung ada apa. Menjadi bersih bukan berarti kamu tidak dekat dengan pria. Kata-kata lembut tuh depan. Susue tiba-tiba menyadari. Aku tidak bisa menahan napas bahwa aku tidak menemukan perbedaan inti. Mata orang ini sangat tinggi. Lagi pula, di lingkaran ini. Banyak orang punya ide tentang saya. Terutama setelah saya mengambil alih grup jalan. Banyak orang datang ke rumah saya untuk mengetahui apa yang terjadi. Ambangnya hampir rata. Ketika saya bertunangan dengan Bai Ningbing. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang cemburu. Apa kabar sekarang? Saya baru saja bercerai. Kaki belakang ditutupi oleh Shen Yu yang halus. Saya memperhatikannya untuk pertama kalinya. Saya menyesap anggur merah. Nyanyian di dalam kotak bergema di telingaku. Tapi pikiranku. Tapi itu telah melayang ke pulau desainya sendiri. Tiba-tiba bau asap melayang entah dari mana. Aku mengerutkan kening tanpa sadar. Angkat tanganmu dan tutupi hidungmu. Tapi segera aku menurunkan tanganku. Dia menoleh ke orang di sebelahnya dan mengatakan bahwa kota itu sedikit pengap. Aku akan keluar untuk mencari udara. Ada meja rendah di depanku. Untuk keluar dari kotak, Anda harus berkeliling Shen Youchu. Shen Youchu mengangguk. Letakkan kakimu yang tumpang tindih untuk memberi ruang bagiku. Dan aku bangkit dan aku berjalan melewatinya. Saat itu, matanya tertuju pada lututnya. Saat aku lewat,
Celana jas hitam dengan pahanya yang cantik. Gambar terjalin. Biarkan dia bernapas secara konsisten. Bibir merah sedikit terkenal. Tenggorokannya berguling-guling. Tentu saja saya tidak menyadarinya. Tindakan halusnya. Setelah meninggalkan kotak, saya pergi ke kamar mandi dulu. Tunggu sampai kamu tidak bisa melihatku. Shen Youchu hanya membuka mulutnya. Angkat suara sedikit dan padamkan obat nyamuk. Hal ini membuat Susue yang hendak menyalakan api, membekukan tangannya sebentar. Saya tidak tahu apakah kumparan nyamuk ini harus menyala atau tidak. Apakah Anda tidak merokok obat nyamuk bakar juga? Kapan Anda menjadi begitu munafik? Wajah Susue penuh dengan keraguan. Shen Youchu meliriknya. Dia bilang dia tidak suka baunya. Susue tertegun sejenak. Saat itulah saya menyadari siapa yang dia maksud. Dalam keputusasaan, saya harus menyingkirkan obat nyamuk dan korek api dengan pasrah. Saya berpikir dalam hati saya bahwa itu sangat lembek sebelum kita bersama. Jika kita bersama, kita tidak bisa memanjakan orang ke langit. Seperti yang diharapkan dari favorit keluarga Shen, itu adalah tradisi. Yang lain patuh saat melihat Susue. Cepat matikan rokok. Shen Youchu menarik kembali pandangannya. Bangun dan tinggalkan kotaknya. Mata hentinya menggeleng untuk membahas. Ini adalah sisi kedua. Aku jatuh ke dalamnya. Aku keluar dari kamar mandi. Melihatnya berjalan di pagar dengan keadilan bukan karena perisai. Harus mengakui. Wanita ini, apakah itu bentuk tubuh, wajah atau temperamennya? Sangat populer di keramaian. Luar biasa. Ini seperti disukai oleh Tuhan. Tidak jauh. Banyak mata pria tertuju padanya. Jelas dengan ide. Sepertinya telah memperhatikan tatapanku. Koki Shen Youchu berbalik untuk melihatku. Dia sedikit menahan momentumnya. Sudut mulut naik dengan lembut. Tidak baik bagiku untuk berpura-pura tidak melihatnya ketika aku melihatnya. Aku berjalan perlahan. Berhenti di depannya. Tanyakan mengapa Nona Shen keluar juga. Ketika orang-orang di sekitar saya melihat saya, mereka semua melepaskan pikiran mereka. Saya tahu dalam hati saya bahwa saya tidak bisa dibandingkan dengan saya. Jangan lagi mengolok-olok diri sendiri. Shen Youchu secara alami tidak akan mengatakannya. Saya keluar dengan sengaja untuk memahami saya. Ingin berbicara denganku sendirian. Lagi pula, di mataku. Ini pertama kalinya kami bertemu. Mengatakan sesuatu seperti itu akan membuatku takut. Jadi dia bilang bau asap di dalam kotak terlalu menyengat. Keluar dan cari udara. Saya sedikit penasaran untuk bertanya apakah Anda juga tidak menyukai bau asap? Shen Youchu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sama sekali tidak. Kadang-kadang, saya akan merokok satu ketika saya dalam suasana hati yang mudah tersinggung. Sangat sedikit dari mereka. Saya belum menyentuhnya dalam beberapa bulan sekarang. Aku tidak tahan dengan bau asap yang tebal. Dan tiba-tiba aku mengangguk. Setiap orang mengurangi stres secara berbeda. Seperti aku suka keluar masuk sendirian di hari hujan. Aku merasa hujan bisa membasuh semua kabut. Terkadang saya juga keluar untuk meniup untuk menghilangkan stres. Ketika saya pertama kali mengambil alih cara bisnis konsorsium, saya sering melakukan ini untuk menghilangkan stres. Dan itu adalah waktu yang menegangkan. Itu kurang terjadi sekarang. Kemauanmu cukup bagus. Tidak semua orang bisa berhenti merokok begitu lama. Saya dengan sepenuh hati memuji. Mata Shen Youchu penuh dengan kegembiraan. Suaranya menyenangkan. Terima kasih Pak Fang atas pujianmu. Segera setelah, dia mengambil kesempatan untuk bertanya, apakah Anda peduli dengan bau asap? Aku diam-diam meratapi bahwa pikirannya halus. Bahkan saya memperhatikan tindakan kecil seperti itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa membicarakannya. Sama seperti kamu. Aku tidak tahan dengan bau asap yang menyengat. Kadang-kadang saat makan malam jika seseorang merokok obat nyamuk. Selama itu tidak terlalu dekat denganku. Rasanya tidak terlalu berat. Saya masih bisa menerima. Shen Youchu tersenyum lembut. Sambil berbicara, dia melirik ke arah kotak itu. Saya meminta mereka untuk mematikan semua rokok mereka ketika saya keluar.
Diperkirakan bau di dalam kotak masih agak besar sekarang. Mari kita kembali lagi nanti. Tentu saja saya tidak akan menolak. Jadi kami mulai berbicara di luar. Selama percakapan, Shen Youchu selalu memiliki senyum di wajahnya. Seiring waktu, kekaguman dan kekaguman di matanya menjadi semakin jelas. Resonansi frekuensi yang sama yang telah lama hilang itu. Perasaan lawan angin barat lahir dengan santai di hatiku. Ia merasa sedikit menyesal. Kedua perusahaan memiliki bisnis utama yang berbeda. Kalau tidak, saya benar-benar ingin berdiskusi dengan saya. Ini akan menjadi pertarungan nyata. Sebenarnya, saya tidak berpikir dengan cara yang sama. Apakah Fang akan selalu bermain catur? Shen memiliki masalah dengan puding dingin lagi. Biarkan aku terkejut sejenak. Tapi segera aku mengerti maksudnya. Ternyata dia sama sepertiku. Aku juga menyesal tidak bisa tidur. Tapi aku mengatakannya dengan aneh. Tapi mataku penuh percaya diri. Tanpa sadar menarik orang lain. Kebetulan sekali. Aku juga tidak seaneh itu. Saya tidak tahu kapan Tuan Fang bebas. Kita bisa belajar dari satu sama lain. Shen Youchu mengambil kesempatan untuk mengeluarkan undangan. Aku mendengarnya dengan penuh antisipasi. Jelas, saya sangat ingin berbicara dengannya. Kapan saja. Shen Youchu tersenyum lebih cerah. Kemudian buat janji nanti. Ini pertama kalinya aku bertemu Shen Youchu. Tapi sudah ada 2 kesepakatan. Setelah percakapan selesai, saya kembali ke kotak dengan Shen Youchu. Begitu dia masuk, aku melihat wajah Susue penuh dengan ekspresi lele. Tapi Shen Youchu sih tidak peduli. Duduk kembali di kursi Anda dengan tenang. Orang lain akan melihat kita dan kembali bersama. Saya penuh rasa ingin tahu tentang pertemuan pertama ini. Kenapa kalian keluar bersama dan kembali bersama? Selama waktu yang dibutuhkan untuk meninggalkan kotak. Apa yang terjadi di antara kita? Kenapa rasanya auranya berbeda? Saya berbicara dengan Shen Youchu tentang ini. Saya merasa jauh lebih baik. Saya juga menantikan diskusi berikut. Jadi ketika dia menyerahkan anggur dan makanan ringan, aku tersenyum dan mengambilnya. Beberapa orang lebih terbuka setelah minum. Semua jenis suara di dalam kotak semakin keras. Saat ini, saya melihat Shen Youchu mengatakan sesuatu kepada saya pada awalnya. Tapi suara latar belakangnya sangat keras sehingga aku tidak bisa mendengarnya. Saya harus mendekat dan bertanya apa yang baru saja Anda katakan. Shen Youchu. Dan itu sedikit terfermentasi oleh pendekatan saya yang tiba-tiba. Dia mencium bau samar cendana. Aku bisa menciumnya karena dekat. Ini membuat tatapannya tanpa sadar terfokus pada wajahku. Aku ingin lebih spesifik. Ini adalah tahi lalat kecil di ujung hidungku. Jika bukan karena begitu dekat, dia mungkin bahkan tidak menyadarinya. Dia memaksa dirinya untuk terlalu dekat denganku pada awalnya. Berbisik di telingaku. Aku bertanya tentang grup Bai. Bisa ku bantu? Napas hangat Shen Youchu menerkam pinas saya. Sedikit gatal. Itu juga membuatku sadar bahwa jarak di antara kita terlalu dekat. Aku kesal. Mengapa Anda tidak memperhatikan proporsi Anda? Saya buru-buru mengatakan tidak. Aku bisa mengatasinya. Bersaksi segera. Dia menjauhkan diri darinya. Aku benar. Shen Youchu tidak terkejut mengetahui tentang grup Bai. Lagi pula, akhir-akhir ini ada banyak hype tentang ini. Jawaban tegas saya menarik pikiran Shen Youchu kembali. Dia tidak bertanya lagi. Lagi pula, dia masih mengerti apakah pihak lain adalah kekuatan konsorsium. Setelah pertukaran barusan, dia juga memiliki pemahaman awal tentang saya. Oke, aku mengangguk dan duduk tegak. Sudah hampir waktunya. Semua orang siap untuk pergi. Shen Youchu dan aku berjalan berdampingan di belakang. Jadi Sue ingin mengikuti. Tapi dia sangat takut dengan tatapan Shen Youchu sehingga dia tidak berani bergerak maju. Anda hanya dapat mengejar keagungan di depan Anda dengan cepat. Meski begitu, perhatiannya selalu tertuju pada kita. Saya hanya ingin mendengar apa yang kita bicarakan.
Yang mengejutkan. Saya tidak berbicara dengan Shen Youchu sepanjang jalan. Hanya berjalan bersama dengan tenang. Sekelompok orang keluar dari klub Bose. Berdiri di depan pintu, menunggu pengemudi datang. Cuacanya sangat menyenangkan saat ini. Ini pertengahan Mei. Suam-suam kuku. Angin sepau-sepau bertiup dengan lembut. Rambut patah di dahiku berkibar lembut tertiup angin. Aku berdiri di sana dengan tenang. Cahaya hangat menyinariku. Tampaknya menutupi saya dengan lapisan cahaya lembut. Shen Youchu berdiri setengah jarak di belakangku. Dari sudut yang tak bisa kulihat. Dia menatapku dengan impunitas. Menikmati kedamaian dan ketenangan tahun-tahun ini. Dia merasakan jantungnya berdetak. Tampaknya sedikit lebih menguntungkan. Saya harus. Aku memberinya terlalu banyak kejutan malam ini. Jika itu hanya karena penasaran pada awalnya. Jadi sekarang. Dia cukup yakin dia naksir aku. Perasaan ingin lebih dekat yang intens. Malam ini aku tidak hanya dewasa dan tampan. Lebih transparan dalam percakapan. Kecerdasan dan kepercayaan diri di tulang saya. Tak ayal tak lagi membuatnya tertarik. Dan dia sangat menghargai siapa saya. Saya bersemangat tentang ini. Tapi ada orang yang tidak tertarik. Saya harus memecahkan suasana yang indah ini. Ayuan sendirian dengan kesedihan. Suara hati-hati lainnya datang. Semua orang melihat bersama suara. Ditemukan secara tak terduga. Itu Bai Ningbing, yang telah melakukan pencarian panas selama 2 hari terakhir. Tentu saja aku juga melihatnya. Aku tidak heran dengan penampilannya. Banyak orang datang ke pesta hari ini. Tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan mengirim momen atau sesuatu seperti itu. Aku mengerutkan kening. Lihat dengan lembut. Itu menghantui. Suaraku tidak sengaja diturunkan. Semua orang di sekitar saya yang mendengarnya tidak bisa tidak berpikir. Tertawa putih dan Frozen melihat mulutku bergerak. Aku juga memperhatikan senyum penuh arti dari orang di sebelahku. Dia tidak menangkap apa yang saya katakan. Saya tidak terlalu peduli saat ini. Dia mendatangi saya dengan kaki terangkat. Dan aku mengangkat tangan di depanku. Masih mengawasi berulang-ulang. Shen Youchu mengikuti gerakanku. Mata tertuju pada tanganku yang kurus. Lihat aku dengan serius. Dia tidak bisa tidak bertanya apa yang ada di pikirannya. Aku menurunkan tanganku. Matanya seperti es dadih putih berjalan ke arahku. Katakan perlahan. Aku bertanya-tanya tangan mana yang akan menamparnya nanti. Itu bisa membuatnya cukup terluka. Itu tidak akan menyakiti tanganku. Shen Youchu terpesona oleh penampilanku yang serius. Membuat King Seng tertawa. Aku punya ide yang lebih baik. Lihat mataku yang bingung. Dia kemudian menyarankan agar saya membantu Anda memberinya pelajaran. Pastikan sakitnya lebih parah. Saya melihat Shen Youchu yang bekerja sama diam-diam. Angkat alis untuk menyatakan persetujuan atas ide yang bagus. Pada saat ini, Bai Ningbing telah datang kepadaku. Aku hanya berdiri di sana dan menatapnya dengan tenang. Di hadapan mata kompleks orang. Bai Ningbing tampak sedikit malu. Tapi cepat katakan 8 yuan. Bisakah saya berbicara dengan Anda sendirian? Katakan saja di sini. Saya tidak yakin kapan saya sendirian. Kamu bahkan bisa melakukan itu pada pacar kesayanganmu. Perlakukan dengan kejam. Terlebih lagi, saya dulu. Bagaimana dengan tunangan lama yang memaksamu menikah? Dan saya secara khusus menekankan itu. Kata-kata pacar tercinta dan tunangan lama. Itu penuh dengan ironi. Bai Ningbing buru-buru menggelengkan kepalanya. Tampak bingung, dia menjelaskan bahwa itu bukan ahyuan. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Wang Teng. Dia benar-benar aku. Aku terobsesi dan tertipu olehnya. Saya sangat mencintai kamu. Ahyuan, aku hanya mengucapkan kalimat sederhana. Benar-benar mengganggu ritme ucapan Bai Ningbing. Epipilum dengan mudah meraih inisiatif di tangannya. Bai Ning tergagap dan ingin meminta maaf. Dia bahkan memikirkannya sebelum datang. Selama aku memaafkannya. Bahkan jika dia berlutut di depan semua orang dan meminta maaf. Dia juga ingin.
Tapi sekarang di depan banyak orang. Dia benar-benar tidak bisa menarik wajah ini. Aku hanya bisa terus memohon. Yuan, aku masih ingin berbicara denganmu sendirian. Aku bilang tidak. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jelaskan di sini. Jika Anda masih ragu-ragu, lalu berhenti bicara. Setelah selesai, aku akan mengangkat kakiku dan pergi. Jangan menjadi putih dan membeku. Ketika Anda melihat ini, Anda bergegas maju untuk menghentikannya. Dia melihat sekeliling dengan penuh semangat. Artinya tidak bisa lebih jelas. Saya hanya ingin orang-orang di sekitar saya ini mengambil inisiatif untuk pergi. Jangan menguping urusan pribadi kami di sini. Tapi siapa sangka? Shen Youchu, yang paling dekat dengan kita, masih terlihat tenang. Berdiri diam. Tidak ada niat untuk pergi sama sekali. Susue melihat Shen Youchu seperti ini. Dia melirik Wen Yan di sebelahnya. Ada makna di mata. Melihat beberapa dari mereka, para pemimpin tidak pergi. Yang lain secara alami tinggal. Bagaimanapun, pertunjukan langsung yang luar biasa. Tidak ada yang mau melewatkannya. Wajah Bai Ningbing menjadi sangat jelek. Tapi aku hanya bisa menahan diri dan terus mengucapkan Yuan. Aku benar-benar tahu aku salah. Saya bingung untuk sementara waktu dan bingung dengan Wang Tun. Anda harus percaya padaku. Aku pasti akan berubah. Aku akan memperlakukanmu dengan sepenuh hatiku. Bisakah kamu memaafkanku? Saya akan mendengarkan Anda mulai sekarang. Mari kita memiliki kehidupan yang baik, oke? Prajurit Kerah Putih itu meminta maaf berulang kali atas beberapa kata ini. Mohon ampun. Ditambah dengan penampilannya yang menyedihkan. Sepertinya itu benar-benar tulus. Dan aku menatapnya. Ditanya dengan dingin. Anda tahu cabang bayi Anda di selatan. Apakah Anda menjadi sasaran untuk ini? Wajah Bai Ningbing membeku seketika. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Ayahnya karena ini. Tapi aku memarahinya dengan keras. Dia bahkan mengatakan sesuatu yang kejam untuk putus dengannya. Meninggalkan hubungan wanita. Apakah Anda tahu bahwa saya meminta Muking untuk melakukan ini? Aku bertanya lagi. Dan Anda tahu mengapa saya melakukan itu? Bai Ningbing tampak linglung. Ayahnya tidak pernah memberitahunya mengapa. Dia selalu mengira Muking yang membantuku. Marah atas tindakan pribadinya. Dengarkan aku yang memesannya. Dia bertanya 8 Yuan dengan wajah bingung. Kenapa begitu? Aku mencibir jijik bahwa ayahmu tidak memberitahumu. Hanya karena perkataanmu di gerbang kantor polisi. Itu benar-benar membuatku sakit. Saya menjelaskannya sejak hari pertemuan pertukaran. Selama kamu tidak main-main denganku, aku tidak akan menyentuhmu. Tapi kamu sama sekali tidak menganggap serius kata-kataku. Jadi saya hanya bisa mengubah cara untuk membiarkan Anda panjang ingatan Anda. Setelah mendengarkan kata-kata tanpa ampun saya, wajah putih dan sedingin es akan menjadi biru dan putih untuk sementara waktu. Tangan mengepalkan tangan. Mencoba menekan amarah di hatiku. Tidak apa-apa, Yuan. Ini benar-benar salahku. Aku minta maaf untukmu. Karena hukuman ini diberikan olehmu. Maka saya mengakuinya, selama Anda bisa memaafkan saya. Itu tidak bodoh selama kita masih bersama. Saya harus mengagumi Bai Ningbing di hati saya. Sangat fleksibel. Tapi lebih sering daripada tidak, aku bosan. Ingin aku memaafkanmu. Segera setelah saya mengatakan ini. Dan semua orang membeku. Mata itu seperti lampu sorot. Tembak aku serempak. Apa artinya itu? Presiden konsorsium cara yang bermartabat. Bisakah Anda benar-benar memaafkan tunangan Anda yang selingkuh? Anda perlu tahu bahwa begitu Anda memiliki perselingkuhan pertama, mungkin ada yang kedua kalinya. Bahkan jika tentara Kerah Putih sekarang bersumpah. Dandan mengatakan untuk mengoreksi. Jalan. Dapat menekan materi putih untuk sementara dan tidak membiarkannya dibuang. Tapi bagaimana dengan beberapa dekade kemudian? Bagaimanapun, kepentingan kedua keluarga terlalu terjerat. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada masalah di masa depan? Shen Youju mau tidak mau melihat dengan cermat di mataku. Penuh dengan arti pertanyaan.
Tapi dia tahu betul. Aku tidak memaafkan prajurit kerah putih. Dan dia benar-benar yakin akan hal itu. Sebagai perbandingan, dia lebih penasaran. Bagaimana saya akan mengurus milisi kulit putih selanjutnya? Aku tidak peduli dengan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarku. Saya belum menunggu akhir bahagia milisi kulit putih berlalu. Dan saya berkata, "Yah, Anda tahu itu. Aku orang aneh yang rapi. Jadi itu. Dimanapun Anda pernah disentuh oleh pria lain. Harus mengubah semuanya. Langsung ke rumah sakit untuk menyetujuinya kembali." Bai Ningbing awalnya memiliki senyum penuh harap. Langsung kaku di mulut. Susue adalah orang pertama yang menahan diri. Dia tertawa terbahak-bahak. Senyum itu menular. Lainnya juga di bawah. Tertawa terbahak-bahak. Bahkan dewa yang selalu tenang Lu Recu. Mau tak mau aku mengangkat tangan. Kepalkan tangan dan tekan dengan lembut sudut mulut Anda. Berusaha menyembunyikan senyum yang hendak meluap di hatiku. Lagi pula, pikirkan sebelum Bai Ningbing dan Wang Teng. Tatapan intim dan hangat itu. Saya khawatir tidak ada apapun di tubuhnya yang belum disentuh oleh Wang Teng. Menyentuhnya. Katakan saja harus ada tindakan minimal berpegangan tangan. Pada tingkat ini, bahkan telapak tangan harus ditenun kembali. Itu tidak masuk akal dan konyol untuk memikirkannya. Bai Ningbing dengan canggung menarik sudut mulutnya yang kaku. Peras kata Ayuan. Jangan bercanda. Kata-kata itu baru saja keluar. Mataku tiba-tiba menjadi dingin dan menusuk. Nada suaranya bahkan lebih kejam. Kau tahu aku bercanda. Maka Anda harus bangun. Tidak ada cara bagiku untuk memaafkanmu. Setiap kata-kataku seperti batu yang dingin. Teksturnya sangat menghancurkan hati Bai Ningbing. Fang Yuan, apakah kamu harus begitu tega? Aku hanya lakukan kesalahan yang dilakukan semua wanita. Dan ia memicingkan matanya. Dia melirik Shen Yousu di sebelahku. Sarkastik bahwa Anda dapat menjamin itu di masa depan. Pacarmu tidak akan selingkuh. Kami baru saja bercerai. Kau begitu dekat dengan wanita lain. Siapa yang tahu? Apakah Anda diam-diam berhubungan sejak lama? Jadi sepertinya kamu bukan pria terhormat. Bai Lingbin sangat marah sehingga dia kehilangan akal sehatnya saat ini. Tak terucap. Lihat aku berdiri berdampingan dengan Shen Youchu. Sangat cocok. Ekstrim di hatinya. Dan kemarahan mengalir ke dahi. Tapi dia belum pernah bertemu Shen Youchu. Temperamen Shen Youchu yang mulia dan dingin. Itu membuatnya merasa takut entah kenapa. Emosi yang dirangsang oleh kata-kata saya sepenuhnya. Hancur dia. Aku bahkan tidak memikirkannya. Saya baru saja melaporkan semua pengeluaran ini. Aku tanpa sadar menatap Shen Youchu. Dia hanya berjarak sekitar 2 pukulan dariku. Saya mengerti. Jarak antara teman biasa ini. Untuk percakapan normal. Ini sebenarnya normal. Aku sangat tahu. Bai Ningbing hanya mati-matian melalaikan tanggung jawab. Saya ingin menarik seseorang untuk berbagi bekas luka kesalahan dengannya. Jadi saya tidak terhalang oleh gedungnya. Tapi aku belum sempat bereaksi. Shen Youji tiba-tiba merasa sulit. Tangan yang terangkat adalah tamparan. Dia langsung menampar wajah Bai Ningbing. Tamparan ini tegas. Tersandung. Es dadi putih menghantam langsung, dan sudut mulut langsung mengeluarkan darah. Semua orang terkejut dengan adegan tiba-tiba ini. Tertegun. Menatap kosong ke arah Shen Youchu. Benar-benar kewalahan dengan kerapiannya. Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Tapi Shen Youchu tanpa acuh tak acuh. Dia hanya menatap dingin ke arah Bai Ningbing. Lucu. Samar-samar mengungkapkan sedikit niat membunuh yang menakutkan. Sangat takut bahwa hati Bai Ningbing lurus. Mulutnya kotor sekali. Saya tidak keberatan membantu Anda membersihkan. Shen Youchu berkata dengan dingin. Saya memiliki beberapa perbedaan. Saya tidak berharap dia melakukannya secara langsung. Mau tak mau aku mengalihkan pandanganku ke Shen Youchu yang melakukannya. Shen Youchu sepertinya telah memperhatikan tatapanku. Lihat kembali padaku.
Imitasi. Sang Buddha segera memahami keraguan di mataku. Dengan lembut mengatakan tidak. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan membantu Anda memberinya pelajaran. Dan aku tercengang saat dia mengatakan itu. Saya pikir itu lelucon. Tetapi jika Anda memikirkannya, itu tidak terlalu penting. Mulut Bai Ningbing benar-benar buruk. Hanya sekarang jelas tidak. Saat mengobrol dengan Shen Youchu, aku menatap Bai Ning yang panik dengan mata dingin. Dingin dan dingin untuk mengatakan putih dan beku. Sepertinya hanya bergerak. Cabang Bai CMU di selatan. Masih belum cukup untuk memiliki ingatan yang panjang. Kata-kataku seperti palu. Biarkan Bai Ningbing semakin bingung. Tubuh bergetar tak terkendali beberapa kali. Dia akan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Menatap mataku seperti cahaya dingin. Tuan Fang, yang ketakutan dan gemetar, mengubah mulutnya. Maafkan aku. Aku baru saja kesal untuk sementara waktu. Hanya mengoceh dan mengucapkan kata-kata itu. Kau punya banyak. Maafkan aku sekali ini. Demi nenekku. Lepaskan materi putih. Aku berjanji tidak akan pernah mengganggumu lagi di masa depan. Dia tahu lebih baik dari siapapun. Dengan karakter dan sarana saya. Mungkin saja dialognya kejam dan kejam. Dia sudah tahu. Bahkan jika dia tidak lagi memegang posisi presiden. Setidaknya masih ada saham di tangan. Dan Anda dapat memiliki kehidupan yang nyaman di masa depan. Tapi jika Shiraishi benar-benar pingsan, maka semuanya berakhir untuknya. Karena dimanjakan sejak usia dini. Untuk tentara kerah putih yang terbiasa dengan hari-hari baik. Hasil ini. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima apapun yang terjadi. Dan aku terdiam sesaat. Datang kepikiran. Wajah nenekku yang sangat peduli padaku. Pikirkan wanita tua bayi lagi. Pernah menyelamatkan nyawa nenekku. Aku menatap Bai Ningbing dan perlahan berkata, Bai Ningbing. Kamu lebih baik mengingatmu. Apa yang Anda katakan hari ini, jika Anda mengatakannya lagi lain kali. Saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Menyelesaikan. Dan saya tidak peduli dengan semua reaksi yang berbeda. Berbalik dan pergi. Bai Ningbing mendengarku. Seperti menggenggam sedotan penyelamat nyawa. Mengangguk cepat. Janji tersumpah tidak akan pernah dibalik. Namun, Shen Youchu tidak segera mengikutinya. Setelah saya mengambil beberapa langkah. Dia baru saja berbalik. Wajah Bai Ning, yang masih tenggelam dalam kegembiraan lolos dari bencana. Bing berkata dengan nada dingin, Nona Ningbing. Tuan Fang memaafkanmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Dan tidak ada yang pernah berani mempermalukan saya dengan kata-kata seperti itu. Terlebih lagi, hari ini masih angsa pick up saya. Omong-omong, aku hampir lupa memperkenalkan diri. Nama saya Shen Youchu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat dan wajahnya langsung berubah. Es putih seputih kertas. Lalu cepat menyusulku di depan. Berjalanlah bersamaku. Berdiri di belakang berkelok-kelok. Melihat punggung Shen Youchu yang jauh. Serahkan kalimat pada prajurit kerah putih. Bisa menjadi pewaris konsorsium Shen setelah kembali ke Cina. Target pertama Li Wei. Kalian Bai harus merasa terhormat. Meskipun prajurit kerah putih belum pernah melihat Shen Youchu sendiri sebelumnya. Tapi namanya Shen Youchu seperti guntur. Shen Youchu. Ternyata itu adalah pewaris konsorsium Shen. Memikirkan cara rekan-rekannya menyinggung dan Shen Si. Dua raksasa teratas ini. Aku hanya takut pada diriku sendiri. Bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Ini sudah berakhir. Bai Si tampaknya benar-benar hancur kali ini. Berjalan di depan mobil. Shen Youchu menelepon saya tepat waktu dan saya akan mengirim Anda pergi. Tidak aman bagimu untuk minum dan mengemudi. Aku menggeleng dan dengan tegas menolak, tidak perlu. Klub mengatur supir untuk mengirim saya pergi. Selain itu, kami berdua berkendara ke sini. Itu tidak pantas. Shen Youchu sama sekali tidak berniat menyerah. Bersikeras mengantar Anda kembali ke mobil Anda. Minta supir saya mengikuti. Lihat aku masih jangan lepaskan.
Dia berhenti. Hanya untuk menambahkan bahwa saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Aku menatapnya dengan bingung. Lagi pula, ini pertama kalinya kita bertemu. Meski percakapannya menyenangkan. Tapi sesuatu benar-benar terjadi. Apakah saya harus mengatakannya secara pribadi saat ini? Aku ragu-ragu sejenak. Akhirnya menganggukkan kepala dan setuju. Kalau begitu tolong Nona Shen. Ambil kursi kopilot. Aku melihat melalui jendela. Melihat pemandangan jalan lewat dengan cepat di luar. Saya tidak bisa tidak merasa rendah. Bukankah pria ini mengatakan ada sesuatu yang ingin dia katakan padaku? Mengapa Anda tidak mengatakan sepatah kata pun setelah masuk ke dalam mobil? Lihat Shen Youchu lagi. Dia memiliki kedua tangan di kemudi. Sendirian denganku untuk pertama kalinya. Tampak sedikit gugup. Jari telunjuk masih mengetuk-ngetuk setir tanpa sadar. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak menyesalinya. Apa kau terlalu tidak sabar? Pertama kali kami bertemu, mereka menawarkan untuk mengantarku pulang. Apakah itu terasa terlalu berisiko? Apa yang akan saya buat dari perilakunya? Dia merasa bahwa dia seharusnya lebih terkendali pada saat itu. Tapi nyatanya, dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganku. Melihat keluar jendela. Saya merahasiakannya. Apa yang dia robek? Mungkinkah apa yang hendak ia katakan membuatnya begitu gugup? Dan aku tidak bertanya. Saya tidak pernah suka menanyakan tentang privasi orang. Jika dia tidak mau mengatakan. Jadi itu. Ini bukan masalah besar. Oleh karena itu, mereka berdua berada dalam suasana yang sedikit lebih halus ini. Duduk diam dengan hati di pikiran mereka. Tak lama kemudian Cloud Bay tiba. Shen Youchu memarkir mobil sesuai dengan instruksi saya. Lalu keluar dari mobil dan berjalan ke arahku. Serahkan kunci mobil. Bahwa dia ragu untuk mengatakannya. Sepertinya saya tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya sedikit kewalahan. Bingung. Saat itu, dia tiba-tiba seperti mengingat alasan yang dia pikirkan sebelumnya. Aku akan mengambil tindakan terhadap grup Bai. Apa pendapatmu tentang itu? Aku melihat wajahnya robek. Aku hanya ingin tertawa. Anda tidak memikirkannya sepanjang jalan, bukan? Dia secara naluriah ingin menyangkal. Namun pada akhirnya hanya mengangguk ringan. Aku tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Kamu tidak perlu mempertimbangkan perasaanku. Tidak apa-apa bagaimana Anda ingin berurusan dengan urusan kulit putih. Lihat aku tidak menunjukkan ketidaksenangan. Shen Youchu akhirnya tenang, kita berteman. Aku takut kamu akan malu karena ini. Saya mendengar dia mengucapkan kata teman. Saya merasa jauh lebih santai. Jadi saya dengan sabar menjelaskan. Saya sebenarnya tidak punya perasaan untuk Bai Ningbing. Ketika saya bertunangan, saya hanya berpikir dia baik-baik saja. Saat itu, aku sibuk mengambil alih berbagai bisnis. Saya tidak punya energi untuk mengelola hubungan sama sekali. Dan wanita tua dari keluarga Bai pernah menyelamatkan nenekku. Itulah yang menyebabkan pernikahan. Aku tidak terlalu menyukainya. Kita dulu berteman. Sekarang di mataku, dia hanya orang asing yang membuatku jijik. Jadi apa yang ingin Anda lakukan? Jangan khawatirkan aku sama sekali. Saya menggunakan kata-kata singkat. Ceritakan hal-hal ini kepada Shen Youchu. Setelah mendengarkan saya, dia tahu aku tidak pernah memiliki perasaan nyata untuk milisi kulit putih. Aku hanya bisa bersukacita di hatiku. Itu bagus. Aku memiringkan kepalaku karena penasaran. Di mana Anda mengatakan itu bagus? Mengapa Anda harus berurusan dengan grup Bai? Shen Youchu. Tangan di sakunya tanpa sadar menegang. Saya baru saja kembali ke Cina. Meskipun saya selalu bertanggung jawab atas urusan perusahaan di luar negeri. Tetapi situasi domestik berbeda. Jadi tugas pertama setelah kembali ke rumah harus dilakukan dengan indah. Alat make-up. Para tetua di resimen melihat kemampuanku. Aku menganggukkan kepalaku. Saya sendiri telah melalui tahap yang sama. Aku bisa memahami keadaannya. Lalu mengapa Anda memilih Zhong Bai?
Shen Youchu tersenyum sedikit. Saya belum pernah berurusan dengan perusahaan lain sebelumnya. 2 hari ini sedang tren. Saya mendapat ide umum. Saya pikir dia adalah target yang sangat cocok untuk penargetan mikro. Saya sering menyisir napas ketika saya sampai di rumah. Aku merasa sedikit lelah hari ini. Setelah mandi, aku langsung ke tempat tidur dan mengangkat teleponku. Saya melihat pesan yang dikirim oleh Shen Youchu beberapa menit yang lalu. Saya berani sibuk mengetik dan membalas. Kau juga istirahat lebih awal. Selamat malam di apartemen. Prajurit kerah putih itu sangat gugup hingga tak bisa tidur. Tetap terjaga sampai fajar. Sejak mengetahui identitas Shen Youchu, dia sudah tahu. Shen Youchu tidak akan pernah membiarkan dirinya pergi dengan mudah. Tidak. Saya tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Dia memaksakan diri untuk tenang. Angkat teleponmu dan hubungi aku. Namun, mesin dingin masih datang dari ujung telepon. Gadis itu akhirnya yakin. Aku pasti memblokirnya. Dia tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Kemudian telepon terlepas dari tanganku. Pukul tanah dengan keras. Kecuali jalan. Siapa lagi yang bisa membantu Shiraishi keluar dari kesulitannya? Tidak. Tidak ada yang bisa membantu ular putih. Shiraishi tampaknya ditakdirkan untuk menurun. Lalu dia perlahan berdiri. Dan berjalan terseok-seok ke kamar mandi. Menatap diriku di cermin. Wajahnya gelap dan suram. Dia mengertakkan gigi dan berpikir. Anda harus meninggalkan diri Anda jalan keluar. Ayah baik yang eksentrik itu. Bukankah kau selalu menyayangi putri haramnya? Dia juga mengancam akan menyerahkan perusahaan kepadanya. Kemudian Anda akan terjebak di ruang putih bersamanya selamanya. Bai Ningbing kembali ke ruang tamu. Angkat telepon lagi. Kemudian panggilan lain dilakukan.